orang yang bermaksiat aja bangga loh menampakkan kemaksiatannya gitu. Dan banyak akhirnya orang yang terpengaruh karena mereka menampakkan kemaksiatannya, jadi pengen maksiat juga. Makanya kita yang beribadah gitu nggak apa-apa dong sekali-kali juga menampakkan ketaatan gitu ya. ketaatannya kita, biar orang-orang itu juga akhirnya pede untuk nge-up ketaatan mereka gitu. Jadi jatuhnya syiar bukan sombong. Harus dibedain. Tapi harus jaga hati kan. Iya benar, harus jaga hati, benar. Itu yang susah sih, itu yang susah. Iya, tapi itu masing-masing, misalnya kita nggak bisa ngejudge orang. Maaf ya teman-teman, kemarin sebenarnya kan aku udah janji buat ngupload tentang siro-siro, tapi jujur aku sedikit overthinking about it. Jadi aku kayak menunda buatnya. Sebenarnya aku juga lagi masa-masa ujian gitu, jadi kalau misalnya aku overthinking terus habis itu aku maksain diri untuk buat video, takutnya malah impian aku keteteran gitu. Jadi aku nggak akan lama-lama kok nundanya, tapi bakalan segera aku upload. Nah untuk itu biar kayak aku nggak PHP banget gitu, jadi aku bikin video ini bareng teman aku. Namanya Lain, kita seumuran. Nah, mau ngomongin apa ya Lain? Nggak tahu, ini terus udah upload gini. Ya serius mau aku upload kayak gini, beneran serandom itu. Ya perlu lagi ini, belum subscribe nanti ingetin ya. Sudah dapat buka YouTube. Kalian juga jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, nanti harus like teman-teman. Komen, juga belum komen. Jadi kita barusan ini ya, sekarang udah malam banget, 9:30. Kita barusan pulang dari Ma'rid Zahra, ya kan? Ma'rid Zahra itu semacam pameran bunga gitu. Ntar aku kasih lah foto-foto dan video-videonya. Itu tuh sebenarnya kayak apa ya gitu ya? Bukan yang kayak, jangan bayangin Ma'rid Zahra tuh kayak banyak banget bunga-bunga yang mekaran, terus kita foto itu kayak di MV K-pop gitu, yang kayak ya begitu. Nggak kayak gitu, dia tuh lebih ke bibit-bibit untuk tanaman untuk dijual. Tanamannya banyak, ada yang tanaman hiasnya kayak di taman-taman, ada yang emang bunga yang kecil-kecil itu kayak biasanya taruh dalam rumah. Terus juga ada buah. Ada juga yang masih bibit-bibit gitu. Banyak sih. Di Mesir sini tuh emang sering banyak ada Ma'rid. Jadi ada Ma'rid itu kayak tadi Zahra, terus ada Ma'rid Kutub. Jadi buku, dan itu Ma'rid yang kayak terbesar di mana ya? Terbesar se-Afrika nggak sih? Kalau nggak salah. Ma'rid buku sebesar se-Afrika. Terus juga aku dapat cerita dari teman aku yang Mesir ya. Dia pernah cerita ke aku, pernah ada Ma'rid Asas. Jadi perabotan aja ada Ma'ridnya, bayangin. Itu tuh kayak perabotan, nggak tahu perabotan rumah kali ya. Terus ada kaca-kaca, mungkin ada jendela atau apa, nggak ngerti. Perabotan Lebih lengkap gitu kali ya. tempatnya juga di Ma'rid Kutub kita biasanya. Oh iya, itu khusus Ma'rid kali ya. Beragam Ma'rid. Kapan-kapan lah kita kepoin. Terus pergi jalan-jalan sih memang. Bener jauh-jauh ke Mesir ya. Jauh-jauh ke Mesir diajar mbaknya. Belajar sebenarnya lagi, belajar jalan-jalan. Maaf ya ini kalau misalnya noisy, rame, kalau rame soalnya aku lagi di Matam Cina. Lagi di Matam Cina. Yes. Namanya Paradise. Ntar aku spillin lah, ini kayaknya kebalik gitu deh ntar. Jadi Matam Firdaus. Sorry. Ntar aku spillin lah tempatnya, aku videoin, makanan aku videoin. Kita bahas sesuatu yang bermanfaat ya Lan. Kamu akhir-akhir ini tertarik sama topik apa? Ada yang kamu sukain?
ngikutin berita nggak? Nggak terlalu sih. Tapi saya ngikutinnya dari sosmed. Oh, berarti maksudnya ngikutin yang booming. Yang apa? Yang Ya. booming. Tapi aku ikutin dia berita-berita gitu, aku berita. Iya, tetap kayak Aku terakhir kali itu ada temen aku yang cerita, dia apa sih namanya, bilang kalau ada penggusuran baru saja di Jawa Barat gitu, karena tanahnya itu sebenarnya emang tanah pemerintah gitu. Terus orang-orang yang digusur itu ya mereka kasih kompensasi kalau nggak salah 10 juta. Oh, pernah dengar. Tuh katanya sih baru ya, cuma aku nggak tahu, nggak denger. Kamu tahu nggak detailnya? Nggak tahu ya. Pernah dengar saja. Kalau yang ini kamu ngikutin yang Gibran nggak, yang bikin video YouTube? Enggak. Kamu nggak tahu? Nggak tahu sih. Gibran itu barusan bikin YouTube kan, YouTube sendiri. Kalau misalnya presiden kita sebelumnya itu kan kayak emang sih ada YouTube-nya, cuma YouTube-nya tuh bukan milik pribadi gitu loh, bukan yang kayak dikelola sendiri, tapi emang kayak dikelola sama sama istana. Oh. Kebayang nggak? Nah, baru nih si Gibran bikin YouTube itu akunnya dia sendiri, dia yang kayak Privat gitu. bukan privat, kayak dia yang ngurus itu sendiri gitu loh. Nah, Tapi dia bikin akun baru kan? sebelumnya nggak ada akun, makanya bikin akun baru. iya. Ya bukan akun bapaknya, bukan. Iya. Terus di situ tuh pokoknya dia ada bikin satu video judulnya apa ya? Anak muda. Oh, Syukran. tahu. Ya, anak Yang muda generasi emas. Aku lupa sih. Aduh, lupa banget lagi judulnya. Pokoknya yang itu, terus akhirnya tuh Banyak yang nggak itu kan? yang hujat dia. Gimana ya? Pokoknya nggak otomatis konten yang diedit editannya itu mirip sama konten-konten self improvement atau konten edukasi. Otomatis dia jadi konten edukasi yang mengedukatif masyarakat, yang akhirnya kayak banyak orang tertarik atau apapun itu kayak gitu. Sampai akhirnya ada YouTuber terkenal, kamu tahu kan Ferry Irwandi? Yang di itu kan? Dia bikin juga. Iya, aku tahu Iya dari kan? situ. Saya nggak tahu beneran. Terus kayak akhirnya emang orang-orang jadi bandingin gitu loh, gara-gara si Ferry bikin bikin video yang serupa, tapi isinya emang beda, isinya dari otaknya masing-masing, tapi temanya ngambil nyomot penyanyi Gibran. Itulah. Ternyata itu asal-muasal ya. Iya. Aku cuma lihat ada 2 video beda gitu kan, atas bawah, yang bawah penyanyi Ferry, itu atasnya kayak nggak tahu siapa, kenapa lagi yang atas. Terus kayak orang-orang kayak, oh iya ini beda kayak gini, yang bawah dong ini. Ternyata begitu, oke, paham. Iya loh. Aku nggak tahu ya, itu aku masih belum benar-benar ngepoin sebenarnya akun itu tuh buat apa. Akunnya asal mula akunnya Gibran, Pak Gibran dibuat gitu. Aku cuma masih nonton satu video doang yang itu tadi, generasi. Iya. Apa sih? Nggak tahu, lupa, kaum muda, koma apa gitu. Tapi harusnya pasti punya tujuan kan, bikin YouTube gitu. Ada kita lihat. Ya mungkin iseng gitu kan, gabut. Cuma aku tuh yang gimana ya, mungkin orang-orang pada ngeliat ke sisi negatifnya gitu, ngeliatnya tuh ke sisi kayak ngapain sih malah sibuk-sibuk bikin video kayak gini, itu buat apa atau gimana, kenapa nggak fokus untuk ngurusin masyarakat. Lagian kan Indonesia tidak sedang baik-baik saja, kebayangkan. Tapi aku lihat dari perspektif yang lain. Apa sih perspektif yang lain gitu, dimana kayak apa ya namanya, masyarakat Indonesia tuh berarti udah makin pinter gitu, karena pemimpinnya itu apa sih namanya, sampai butuh atau merasa kita tuh perlu masuk ke konten-konten edukatif. Kebayang nggak? Oh iya. Dan sekarang yang mengalami itu. Iya, maksudnya kayak gitulah. Kalau misalnya dulu ada suatu masalah, sorry ya, ini sepengetahuan aku aja. Jadi para pemerintah itu nggak yang akhirnya ngerespon gitu loh ketidaksenangannya masyarakat, kayak mereka diem. Itu tuh dulu pas zaman-zaman Pak Jokowi dulu awal-awal gitu. Terus sampai akhirnya sekarang zaman-zamannya Pak Prabowo atau Pak Jokowi akhir, itu kalau misalnya masyarakat ini mau terkait suatu kebijakan, para pemimpin itu kayak jawabnya nggak serius. Mereka ngomong kayak misalnya hashtag Indonesia gelap, terus jawabannya malah
bukan Indonesia yang gelap tapi kamu yang gelap atau apapun. Itu sesuatu yang kayak nggak masuk akal, nggak nyambung, yang kayak ya kayak gitulah. Dan di situ kan orang-orang pada bilang, oh berarti emang kalau apa namanya orang-orang Indonesia itu taraf berpikir dipandang oleh pemimpinnya kalau taraf berpikirnya itu rendah. Makanya dijawabin kayak gitu doang. Kayak ya itu ntar kalian bisa ngeliat itu dari potongan videonya Ustadz Feliciao. Aku nonton itu di Escape-nya gitu. Bahas tentang itu. Kenapa kok taraf berpikir apa ya namanya jawaban tersebut itu sebenarnya mencerminkan bagaimana pemikiran pandangan para pemimpin terhadap rakyatnya. Terus ketika aku melihat apa yang dilakukan oleh Pak Gibran, akhirnya aku jadi realize, maksudnya aku jadi sadar, berarti pandangan Pak Gibran kepada Indonesia atau masyarakat Indonesia itu beda gitu loh sama pemimpin yang lain. Oh, Akhirnya apa nggak sih? sih. Karena responnya juga beda gitu Iya, nggak karena sih? responnya beda. Jadi termasuk perbaikan gitu. Baik, Peningkatan. Bahas tentang konten ya. Apa sih namanya? Aku tuh agak lupa di awal-awal tahun itu muncul banyak banget konten yang menuduh tentang pesantren, tahu nggak? Yang mana tuh? Banyak banget, banyak topiknya. Misalnya pesantren itu kok diktator apa ya? Kayak misalnya semuanya itu anaknya kiai, kayak ngikutin kiainya terus. Apa sih itu namanya istilahnya? Ada tuduhan-tuduhan kayak gitu. Pokoknya stigma jelek itu banyak banget yang dilekatkan kepada anak pesantren. Belum lagi banyak banget kan anak pesantren yang dulunya pesantren tiba-tiba mereka cepat kerudung. Tren juga itu ya. Ya itu, pokoknya banyak banget lah. Sampai akhirnya sekarang itu permunculan kayak semacam influencer yang pengen membersihkan nama pesantren. Kamu pada ngikutin nggak? Nggak ya? Itu banyak banget sekarang. Dan aku ketika ngeliat anak-anak pesantren itu di titik itu ya, aku jadi nyadar kayak apa sih namanya? Emang kalau misalnya sosmed itu nggak dipenuhi oleh ucapan-ucapan atau kayak bukan seruan ya, kalau nggak dipenuhi oleh konten-kontennya orang yang pintar dan orang yang bermanfaat, ntar isinya cuma bakalan fitnah dan hal yang nggak manfaat. Jadi kamu juga bikin konten-konten manfaat. Kenapa? Gitu. Iya sih. Biar sosmed itu akhirnya ya bukan diisi sama orang-orang yang tidak gitu. Kan waktu itu sempat ada kan tuduhan juga, salah satu tuduhan ke anak-anak pesantren yang kayak ngapain sih kayak ibadah-ibadah di videoin, ya kan? Terus apa sih namanya? Akhirnya ada yang komen di sana, karena aku suka bacain komen ya sebenarnya, dan itu di IG, bacain lah komennya. Apa namanya? Terus dia bilang gini, orang yang bermaksiat aja bangga loh menampakkan kemaksiatannya gitu, dan banyak akhirnya orang yang terpengaruh karena mereka menampakkan kemaksiatannya, jadi pengen maksiat juga. Makanya kita yang beribadah gitu nggak apa-apa dong sekali-kali juga menampakkan ketaatannya kita, biar orang-orang itu juga akhirnya pede untuk nge-up ketaatan mereka gitu. Jadi ya jatuhnya syiar bukan sombong. Harus dibedain. Tapi harus jaga hati kan. Iya benar, harus jaga hati, benar. Itu yang susah sih, itu yang susah. Iya, tapi itu masing-masing, misalnya kita nggak bisa ngejudge orang. Kayak waktu itu Rasulullah kan pernah, ceritanya tuh agaknya panjang ya. Cuma ketika Fathul Makkah, ini emang maaf ya, aku kan emang anak sirah. Jadi ketika Fathul Makkah itu, Khalid bin Walid itu kayak memimpin salah satu pasukan untuk masuk Mekah. Karena gini, ketika Fathul Mekah itu kan udah langsung satu pasukan gede masuk ke satu pintu. Dari satu arah tuh nggak kayak gitu ya, tapi dipecah di 4 kan. Nah, salah satunya dipimpin sama Khalid bin Walid. Nah, yang dipimpin sama Khalid bin Walid ini itu tuh ada kayak yang lainnya tuh masuknya tuh nggak ada perlawanan, tapi kalau Khalid ada perlawanan. Nah, ketika itu Khalid kayak bisa menundukkan mereka, maksudnya perlawanannya itu nggak jadi makin besar, maksudnya dia bisa nge-solve masalah itu.
Nah, sampai akhirnya ada satu orang tuh ketika Khalid bin Walid itu mau nebas kepalanya dia, karena emang katanya Rasulullah kalau misalnya siapapun yang bersembunyi di rumahnya dia aman, tapi orang itu tuh malah melawan gitu. Akhirnya kan berarti nggak termasuk orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah, dan Khalid bin Walid itu nggak apa-apa untuk nyerang dia kan. Nah, waktu pedangnya itu udah hampir nyampe di lehernya, habis itu dia langsung syahadat, syahadu alla ilaha illallah. Nah, tapi si Khalid bin Walid ya tahu kalau misalnya dia syahadat cuma untuk aman doang kan, Nggak mati. ya nggak mati. Tapi makanya tuh Khalid bin Walid lanjut ngetebas, akhirnya dia mati. Nah, abis gitu setelah selesai Fatul Makkah dan bawah-bawahnya kayak ada kejadian tentang pembersihan Ka'bah gitu-gitu, siapa namanya, Rasulullah itu kan kayak ya ngobrol lah ya dengan sahabatnya. Terus di situ Khalid itu kayak cerita apa yang benar terjadi gitu. Terus habis itu Rasulullah bilang gini, coba, kenapa kamu nggak sekalian mengeluarkan hati orang itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya? Ya Allah, deep banget. Jadi itu tuh intinya kayak ya kita nggak bisa menilai gimana niatnya orang kan. Kalau misalnya kita lihat dia berbuat kebaikan, berarti tugas kita adalah husnudon gitu. Tugas kita tuh harusnya kayak malah support, malah apa ya, kalau dia awalnya nonis masuk ke Islam, ya kita jadi harusnya memberikan haknya dia sebagai seorang muslim, ya guys. Sambil makan yuk sebelum dingin. Makan di mana dulu nih, nasi dulu atau ini? Nasi dulu aja nggak sih, itu panas banget kayaknya. Motor dibikin gitu ya. Di sini nggak apa-apa, di sana aja kan kita makan nasi dulu. Makan nih. Tadi kan aku janji mau nge-videoin ya guys ya, maaf ya. Itu kayak apa? Ntar aku videoin makanan. Maaf ya, ini udah keambil. Ini tehnya teh biasa sih menurut aku, nggak ada gulanya. Terus ini nasi goreng telur, terus ini mie. Udah, kita cuma beli itu aja. Ting. Tehnya emang hambar, soalnya nggak ada airnya. Gak ada gulanya. Kita lanjut cerita. Mungkin teman-teman juga ada yang ketika melihat seorang influencer, dia punya masalah, kemudian dia tiba-tiba masuk Islam, tiba-tiba dapat hidayah. Terus mungkin banyak yang berspekulasi kalau misalnya dia masuk Islam untuk cari aman, untuk pengalihan isu atau yang lainnya. Itu kurang tepat ya teman-teman ya. Karena yang diajarkan Nabi tidak demikian gitu. Nggak perlu lah ya kita nyebut siapa influencernya, kalian pasti tahu. Tahu. Ngobrol lagi ya. Tapi sebenarnya capek sih kalau misalnya kita lari-larian sama masyarakat Indonesia biar mereka itu mau mengkonsumsi video-video yang membuat taraf berpikir mereka naik, ya kan. Jadi emang harus ada kesadaran dari penontonnya itu sendiri. Apa tadi? Tapi emang walaupun kayak dari satu sisi itu kita apa ya namanya, bisa jadi udah capek-capek buat, terus habis itu nggak ada yang nonton, itu emang kayak biar kita nguatin diri kitanya, biar bisa terus bikin konten-konten bermanfaat, upload itu yang kayak mindset yang aku bilang tadi gitu. Nonton sama gak nontonnya mereka itu sebenarnya bukan urusan kita, bukan salah kita juga kalau mereka nggak mau nonton gitu, itu emang pilihannya gitu. Tapi ya ada kan area yang kita kuasai dan itu memang harus kita upayakan gitu, dengan bikin konten yang lebih berkualitas gitu-gitu, lebih menarik dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami. Tapi emang masalahnya itu apa ya namanya, kalau misalnya kita lihat-lihat lagi konten-konten apa edukasi itu dikit banget loh dibanding konten-konten yang nggak bermanfaat, ya kan. Konten-konten edukasi itu kayak cuma
berapa nafar atau berapa orang doang kan yang bikin, yang banyak speak up, yang terus update atau apapun gitu. Sedangkan konten-konten yang gak bermanfaat itu banyak banget, nggak bisa dibandingin. Kalau kalian ngerasa konten edukasi itu udah sangat banyak dan kayak kalian kebanyakan makan konten edukasi, itu tuh kalian gimana ya, itu tuh nggak sebanyak konten-konten hiburan yang tidak bermanfaat, guys. Bisa jadi ya, mungkin karena itu adalah edukasi, jadi kalau misalnya masuk ke otak itu kalian ngerasa berat. Jadi kalau misalnya banyak, jadi kerasa banget nih kebanyakan nonton konten edukasi. Tapi kalau misalnya hiburan itu nggak kayak gitu. Hiburan bisa jadi kita nggak sadar nonton dalam sehari udah 8 episode drama gitu. Karena emang kan itu memicu dopamin yang akhirnya buat kita relax kan. Makanya pas aku nonton kontennya kayak terlalu banyak menonton konten edukasi, tahu nggak yang tema-tema yang sempat diangkat dan sempat trending waktu itu, dampak-dampak buruknya menonton konten edukasi. Dulu pernah ada ya. Yang salah itu bukan orang yang memproduksi konten edukasinya sebenarnya, tapi emang orangnya nih yang nonton emang bener mungkin kebanyakan, tapi bukan lebih ke kebanyakan, tapi actionnya yang kurang. Jadi dia nonton doang, nggak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Muskilahnya di saat itu. Jadi itulah ya, semangat ya untuk tetap bersuara. Sebenarnya tadi ketika on cam dia cerita kalau sejak kecil dia emang udah dibiasain sama orang tuanya untuk terus speak up ya. Yes. Tapi speak up-nya lebih di panggung gitu sih. Jadi kalau nggak ada panggung, ya udah. Kalau dicariin doang mau maju dia, guys. Yes. Itu maksudnya. Wah, nggak berdua pada ini. Gak apa-apa sih. Cuma Eman, tahu kan Eman? Iya. Eman itu orang Jawa. Ya, kau orang Jawa, orang Tuban. Aku orang Nganjuk, guys. Gitu ya, Rek ya. Apa itu Surabaya? Kita juga pakai. Oh iya. Walaupun nggak semua yang Nganjuk pakai. Bapak Nganjuk. Nganjuk tuh bawahnya Ponorogo. Ponorogo bawahnya tuh Nganjuk. Terus kalau yang di sebelah kanan itu Jombang, terus bawahnya Nganjuk itu Kediri, sampingnya itu Sidoarjo kalau nggak salah. Oh, berarti nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Iya, nggak terlalu jauh sama Tuban. Kalau mau ke Tuban, kalau naik apa namanya? Naik mall sih, tol, naik tol. Naik tol itu cuma 1 jam 2 jam dengan naik. Berarti kamu tahu Tuban? Iya dong. Maksudnya itu kan bukan kota gede gitu kan, maksudnya orang-orang itu paling tahu Lamongan gitu. Oh, Lamongan lebih besar dari Tuban. Kukira Tuban lebih besar daripada Lamongan namanya. Banyak Lamongan just tahu aku. Itu Tuban kan yang di desa gitu. Actually sebelum ada tol, aku kalau misalnya ke Lamongan lewat Tuban. Oh. Jadi aku udah tahu Tuban sejak aku kecil. Karena adik aku itu asli Lamongan. Oh iya. Jadi ngelewatin tuh sejak kecil kalau mau ke Mbah. Bisa kamu mampir guys. Wow. Belum kenal. Mampir lagi. Kita belum kenal. Belum kenalan. Kamu sih nggak kenalan sama aku. Kenapa jadi nggak mampir? Ya kenalan sih, tapi gimana ya? Kita belum ditakdirkan. Apa namanya? Tentang speak up itu? Sebenarnya bahaya juga sih kalau misalnya ngomong nggak pakai ilmu, ya kan? Enggak. Lanjutin. Harus sesuai juga. Apa? Harus sesuai? Sesuai ilmunya. Harus sesuai ilmunya. Yang jangan setengah-tengah dong kalau ngomong. Nah, udah, ngomong apa lagi? Biar nggak harus sesuai dengan ilmunya. Apa coba maksudnya? Maksudnya kayak dia ahlinya di mana, bilang di ahlinya dia, keahliannya dia aja gitu. Sesuai yang dia bisa, maksudnya nggak usah dipaksakan gitu kan. Bukan bidangnya atau dia masih belum tahu, tapi kayak dipaksa speak up itu kan
bahaya. Tuh, tuh. Ini asin sih kalau Iya, aku juga radanya bingung sih. Kenapa dia bisa seasin itu? Gak cuma asin, asam. Ini tuh kita beli mie Cina guys. Dan mie Cina-nya tuh ya rame. Jadi mie-nya tuh asem juga kayak asin gitu. Kalau mie ini nasi gorengnya kan kayak putih banget ya, memang kayak berasa asinnya juga lebih ke kayak micin gitu sih. Tapi menurut aku ini nasi gorengnya enak sih. Cuma kayak mie-nya tuh ada tempat yang lebih recommended gitu dibanding di sini. Tapi enak-enak juga, tempatnya juga bagus, lumayan. ayo udah habisin pulang. Ya aku dicariin sebenarnya. Nggak, lumayan sih, tempatnya bagus banget. Pulang? Iya aja pulang. Kerja aku harus fokus makan. Ya makan dulu ya makan. Tadi kan lain yang buruin aku, tapi malah makanan dia yang belum habis. Jadi aku mengambil waktu dan kesempatan untuk cerita ke kalian tentang tempat ini. Jadi ini tuh Mat'am, namanya Mat'am Firdaus. Atau kalau bahasa Inggrisnya kita ngomongnya Paradise gitu. Maaf ya kalau misalnya ini aku pronounce-nya ya apapun itulah nggak bener. Nah jadi ini tuh ada di dekat MB. Kalian pasti tahu kan MB itu. Dan kalau misalnya mau dari mau ke sini dari Hai Ashir, kalian tinggal naik kendaraan atau Tremco ke arah Sabi gitu. Karena pasti ngelewatin, kalian lihat ke arah kanan jalan terus aja gitu. Dia kelihatan banget karena dia 3 tingkat. Terus habis itu kalau misalnya mau ke sini dari Hai Sabi, tinggal naik Tremco jurusan ke Ashir gitu. Itu tuh nggak jauh. Jadi kalau misalnya kalian tuh udah lihat bangunan MB gitu, udah ngelewatin MB dari Sabi kan, terus MB kelewat, itu stay terus lihat ke arah kiri gitu. Karena ntar dia ada sebelum Kubri. Kubri itu kayak jembatan layang gitulah. Sebelumnya. Itu juga sebelum sekolah-sekolah. Dekat sini, kalau sini sebelah kanan itu ada MB, kalau sebelah kirinya ini tuh ada sekolah anak SD gitu, Future School kalau nggak salah. Ntar lah, aku kasih petanya. Terus untuk makanan reviewnya, sebenarnya untuk mie teksturnya enak kayak mie di tempat lainnya. Sebenarnya mie Cina itu kalau masalah tekstur cuma satu Mat'am doang yang aku nggak suka, sisanya atau rata-ratanya enak semuanya, teksturnya sama. Tapi kalau untuk rasa, jujur di sini tuh kayak terlalu asin gitu buat lidah aku, kecuali nasi goreng yang tadi. Tapi untuk sisa makanan, kan aku juga pernah beli kayak oseng-oseng kayak gitu-gitu, menurut aku tuh terlalu asin. Mungkin kalau kalian tetap pengen ke tempat ini karena tempatnya enak, nyaman, ya kalian harus bilang sih jangan taruh garam terlalu banyak atau apapun. Terus untuk harganya itu untuk mie paling murah 160 le, atau kalau di Indonesia itu berarti berapa ya? 40.000, 50.000-an gitu. Terus yang paling mahal itu 220. Setelah itu apa lagi ya? Tadi kan aku bilang kalau ada 3 tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama itu cuma buat masuk aja. Nanti ada tangga ke bawah sama ke atas. Nah kalau ke bawah itu playground. Di bawah itu ada playground sama ada musola. Nah kalau misalnya ke atas di lantai satunya itu nanti ada tempat makan, tapi khusus hotpot. Tahu kan hotpot yang kayak yang air ada bumbu kuah, habis gitu ntar ada masakan yang dicemplungin ke sana kayak daging kah atau sayur kayak gitu.
Terus kalau naik lagi ke atas, baru itu selain hotpot, jadi segala makanan ada mie, nasi, atau ya oseng-oseng yang aku bilang tadi. Ada sayur, ada ceker, atau hati, itu ada. Wah. Orangnya doang. Mau gini. Lihat, cantik banget loh. Pak Su mau. Iya kan aku cocok banget sama merah daripada sama warna pink kayak hari ini. Mau dong.